Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan mengawali ibadah minggu ini dengan memuji nama Tuhan, lambungkan bagi Tuhan. Lambungkan bagi Tuhan, haleluya, nyanyian kehormatan, haleluya, datanglah kepadanya, haleluya, kita semua miliknya, haleluya. Lambungkan bagi Tuhan, haleluya, nyanyian kehormatan, haleluya, datanglah kepadanya, haleluya, kita semua miliknya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita khususkan ibadah ini hanya untuk Allah semata, dengan mengaku di hati kita masing-masing demikian. Pertolongan yang ada pada kita ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Amin. Menjadi dasar ibadah kita pada pagi hari ini, firman Tuhan yang terambil dari Matius 5, ayat yang ke-43 akan saya bacakan demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi awal bagi ibadah kita pada saat ini mengingatkan kita tentang bahwa kehendak Allah adalah menjadi cahaya dan tuntunan kehidupan kita, sehingga kita boleh menemukan ketenangan, kedamaian, dan kekuatannya. Namun kita saat ini harus mengakui bersama bahwa ada dosa, banyak dosa yang senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah ini. Untuk itu mari kita menghadap Tuhan, kita serahkan seluruh kehidupan kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa turun, walaupun dosa senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami bersama-sama jemaat-Mu, terkhususnya GKJ Jenawi, menghadap kehadirat-Mu dalam ibadah minggu pagi hari ini. Mengaturkan hidup kami seutuhnya, jiwa raga kami, karena banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami bersama-sama mengakui dosa-dosa kami, menyesali dosa-dosa kami, dan mohon kasih pengampunan-Mu, anugerah-Mu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menyesali dosa-dosa kita dengan memuji nama Tuhan di Kidung Jemaat 467. Hujan
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama menerima berita pengampunan bahwa setiap putra-putranya yang mengakui dosa dan kesalahannya, Tuhan Maha Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Berita anugerah Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sedemikian besar kasih Allah kepada kita semua, bahkan dunia ini menjadi sukacita bagi kita jikalau Dia datang untuk menolong kita semuanya. Mari kita naikkan sukacita kita. Saat ini kita akan memuji nama Tuhan dengan bersukacita melalui pujian, bersyukurlah. Dan juga kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan itu bisa dikumpulkan melalui majelis-majelis terdekat. Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, Rahmat-Mu hari setiap pagi. bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, sebab Dia baik. bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, sebab Dia baik. bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Saat ini Tuhan juga berkenan memberikan sabda suci-Nya menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semuanya. Namun sebelum mendengarkan firman-Nya, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas setiap berkat-Mu yang boleh kami terima di pagi hari ini. Kebahagiaan ketika kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, beribadah ke hadirat-Mu, sehingga kami boleh menerima kedamaian dan ketenangan. Kiranya berkat-Mu ini lestari di dalam kehidupan kami. Jikalau saat ini Engkau berkenan memberikan sabda suci-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami satu persatu, sehingga kami boleh menerima setiap firman-Mu ke dalam hati kami. Boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau singkirkan segala dosa,
Engkau singkirkan segala hal yang tidak baik, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi terang bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan yang ke-35. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, terlebih memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di ibadah rumah. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tetapi hati kita boleh bersatu di gereja Tuhan yang suci. Pagi hari ini kita memperhatikan sebuah peristiwa ketika Yesus telah melakukan banyak perbuatan kasih-Nya, mujizat-Nya, dan orang banyak masih mengejar atau ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita bisa mengambil beberapa hal yang menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang akan tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia tahu seperti apa dirinya, di mana dirinya, dan kemana dia harus melangkah atau tujuan dari kehidupan mereka. Jadi sebuah tindakan, sebuah kehidupan itu ditentukan oleh kesadaran manusia itu akan dirinya, kemudian akan adanya tujuan dari kehidupan atau langkah hidupnya. Inilah yang diberitakan Yesus secara utuh di dalam bacaan kita, bahwa masing-masing orang harus sadar siapa dirinya, seperti apa dirinya, dan bagaimana dirinya. Saat ini, di sini, dan dia tahu betul kemana dia harus pergi atau tujuan hidup mereka. Sehingga dengan dua hal ini, di mana kita berada dan kemana kita harus berada,
maka kita tahu betul apa yang harus kita lakukan. Melangkah kepada tujuan yang sudah kita ketahui itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada bacaan kita ini paling tidak memberikan 3 hal yang bisa kita ambil sebagai berkat Tuhan pada pagi hari ini. Hal yang pertama adalah Yesus ingin berbicara tentang manusia dan cara berpikir mereka. Dalam bahasa yang lebih keren katanya perspektif, jadi cara berpikirnya. Ada sebuah cerita orang Madura yang suka marah-marah. Tetapi ternyata orang Madura itu paling takut dengan polisi dan militer. Suatu hari di sebuah angkot, orang Madura ini kakinya diinjak oleh seorang penumpang lainnya. Maka apa yang dilakukan oleh orang Madura ini? Dia diam saja ketika diinjak, tetapi bertanya kepada orang yang menginjak itu, "Jenengan militer ya?" "Enggak," katanya. "Jenengan polisi ya?" "Enggak." "Om jenengan atau saudara jenengan ada yang polisi atau tentara?" "Oh enggak." "Orang tua jenengan pasti militer?" "Oh enggak." "Berarti enggak ada saudara atau orang tua yang militer?" "Enggak ada, Pak." Kemudian orang Madura ini bertanya kepada orang-orang yang di sekitarnya, "Di angkot ini ada yang polisi?" Semuanya menjawab, "Enggak." "Ada yang militer?" "Enggak." Setelah aman, setelah tahu bahwa tidak ada famili yang militer, tidak ada orang terdekat di situ yang militer, maka orang Madura ini kemudian marah-marah. "Kamu nggak tahu ya, kakiku ini sakit kalau diinjek seperti ini." Ini hanya sebuah cerita menjadi contoh tentang perspektif sebenarnya. Atau di masa karantina ini. Dulu di awal-awal corona, orang yang turun dari pesawat ketika didapati positif corona, maka dia akan dikarantina langsung untuk memilih di Wisma Atlet, di hotel, atau di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Menariknya, yang menjaga orang-orang yang dikarantina ini adalah juga sama kayak tadi, polisi dan militer. Kenapa tidak petugas atau satgas COVID gitu? Ini adalah kesadaran berpikir. Sebenarnya karantina itu adalah untuk kebaikan orang itu, kebaikan bersama. Tetapi mereka suka melanggar. Mereka tidak suka dengan yang baik itu, karena menyusahkan dirinya. Sehingga supaya tertib, diberi polisi dan militer. Hal pertama yang ingin dikatakan Yesus sebenarnya tentang keadaan ini, tentang perspektif berpikir jemaat. Tidak kesadaran, tetapi hanya dasarnya takut. Takut dihukum, takut sakit, takut masuk neraka, sehingga dia melakukan hal-hal baik. Apa yang diinginkan Yesus saat ini kepada kita? Membangun perspektif berpikir. Sehingga ketika kita tertib, itu karena kita tahu betul kita harus melakukan hal yang benar untuk kebaikan kita. Cara berpikir. Bukan keterpaksaan, tetapi kesadaran. Karena kita tahu betul arahnya. Keadaan diri kita, apa yang harus kita lakukan, sehingga kita sampai kepada tujuan. Yang kedua adalah tentang motivasi, Bapak Ibu. Motivasi di dalam diri kita. Orang banyak dikatakan di situ, kamu mengikut aku, itu karena kamu telah menerima makanan dan kamu kenyang. Jadi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka kemudian mengikuti Yesus. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam gereja, juga di dalam masyarakat. Ketika ada hal yang kita inginkan, di sana ada, maka kita akan datang ke sana. Tetapi ketika di sana tidak ada hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita sukai, maka kita tidak akan mau atau kita akan enggan untuk datang ke tempat itu. Kalau di gereja orangnya asik-asik, bisa diatur, enak, maka kita akan rajin ke gereja. Tetapi ketika gereja itu isinya orangnya nggak asik, nggak bisa kita atur, maka kita akan enggan ke gereja. Itu sering yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentang motivasi yang baik. Yesus menegur ini kepada orang banyak. Kamu datang ke sini bukan karena melihat tanda, tetapi karena kamu menerima roti dan kamu kenyang. Apa yang kita inginkan, itu yang menjadi motivasi kita. Yesus mengajar kepada kita, motivasi yang baik
bukan tentang keinginan kita, tetapi tentang bagaimana justru kita menghadirkan kebaikan karena kita percaya kepada Dia yang mengutus Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu, ini tentang percaya. Percaya itu sendiri. Bagaimana tahu percaya itu? Sering membuat kita pusing, karena kita orang percaya, Yesus berjanji akan memberikan kita hal-hal baik, tetapi sering terjadinya tidak baik di dalam kehidupan kita. Sering yang kita dapati adalah sama seperti murid-murid Yesus. Mereka percaya kepada Yesus adalah setengah dari Yesus itu sendiri. Mereka percaya kepada Yesus ketika Yesus itu seperti yang mereka inginkan. Sehingga ketika Yesus disalib, mereka lari tunggang langgang untuk mengkhianati Yesus. Percaya kepada Yesus itu tentang percaya kepada Yesus yang utuh. Bahwa kita yakin Dia akan memberikan kebaikan lewat apa yang telah dihidupinya dan yang diajarkannya kepada kita. Kita mengira mungkin hal-hal baik itu adalah hal-hal yang seperti yang kita inginkan. Padahal menurut Yesus, hal-hal baik itu belum tentu seperti hal-hal yang kita inginkan. Yesus ingin kita punya motivasi yang baik. Kita punya perspektif yang baik, yang ketika Yesus ingin kepercayaan kita kepadanya itu tidak hanya setengah dari dirinya, tetapi kepercayaan yang utuh kepada dirinya. Jikalau kita mau ikut yang enaknya, maka kita juga harus berani dan ikut di dalam kesengsaraannya. Semoga ini menjadi berkat bagi kita untuk menjelang hari-hari ke depan. Kalahkan corona. Sekali lagi, mengalahkan corona bukan berarti menghindari virus corona. Mengalahkan corona adalah ketika kita tidak terhalangi oleh corona untuk melakukan hal-hal yang baik. Jikalau hanya karena corona banyak orang yang kemudian tidak peduli, kita justru karena corona menjadi semakin peduli kepada orang lain. Tetap waspada, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan jangan lupa vaksinasi. Kita akan kalahkan corona ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang sungguh ajaib, dan Engkaulah yang punya kuasa mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Walaupun banyak hal yang tidak baik, namun kami percaya Engkau bisa memakai semuanya menjadi berkat bagi kami. Sehingga kami boleh senantiasa kuat, boleh senantiasa berpengharapan, sehingga kami semakin berani melangkah, mengikut Engkau, menjadi perantara berkat kebahagiaan-Mu bagi kehidupan ini. Kami serahkan putra-putramu satu persatu hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk keluarga-keluarga kepunyaan-Mu, khususnya yang ada di GKJ Jenawi ini. Engkau berkati mereka satu persatu. Engkau cukupkan baik rezeki, kesehatan, semangat, kebaikan-Mu. Sehingga keluarga-keluarga kepunyaan-Mu boleh bersinar menjadi kemuliaan nama-Mu, menjadi perantara kebaikan-Mu bagi keluarga lain. Kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami. Engkau berkati mereka. Berikanlah kebaikan-Mu di setiap langkah kehidupan anak-anak kami juga kedua orang tua kami. Kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-Mu, dimanapun berada, khususnya GKJ Jenawi. Kau berkati warga gerejanya, sesepuhnya, majelisnya, sehingga kami boleh bersama-sama menjadi gereja-Mu, menjadi jalan berkat-Mu, kebaikan-Mu bagi masyarakat dan kehidupan ini. Kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan, dari Bapak Presiden sampai pemimpin yang paling bawah, Engkau berkati satu persatu, kehendak-Mu dan kebaikan-Mu yang terjadi. Demikian juga dengan pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami boleh bersama-sama menjadi satu bangsa dan negara dan boleh melewati pandemi ini dengan selamat dan baik. Kami boleh memetik berkat-berkat-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami di tangan kuasa dan kasih-Mu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam kasih dan kuasa-Mu. Kami boleh melangkah di dalam kehidupan ini dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan di seluruh muka bumi ini, mari kita menyanggupi semua kebaikan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama dengan jemaat Tuhan mengikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku percaya, ku percaya, Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. ku percaya, ku percaya, Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya saudara semuanya hidup di dalam damai sejahtera dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tataplah surga, peluklah salibnya, dan setialah sampai mati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dan sukacita Allah Bapa yang dari surga, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa ada bagi saudara-saudara semuanya. Amin. Tenang